Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pastikan kalian baik-baik saja ya. Kalian pasti sudah kangen dengan suasana sekolahan. Yang terpenting, jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan. Dan ingat, tetap di rumah aja. Materi kali ini yaitu tentang bimbingan konseling. Dan kedua yaitu belajar kelompok yang efektif. Tujuannya yaitu dapat memahami dan mengembangkan keterampilan belajar dan relasi sosialnya melalui kegiatan kelompok belajar. Each weekend mencairkan kebekuan tentang gambar dan persepsi. Bisakah Anda melihat binatang? Sebutkan. Mungkin kalian bisa melihat ada berapa binatangnya. Harus curi ya. Sudah? Akan tebak-tebak. Bisa binatang rusa atau kijang, itu ya, ada gambarnya. Kalau yang jeli pasti dilihat, kalau yang kurang jeli ya pasti nggak kelihatan. Persepsi. Untuk mendapatkan nilai baik di sekolah bukanlah hal yang perkara yang mudah. Kita harus tekun belajar. Sekarang bagaimana cara kita untuk bisa melakukannya? Lihat saja tidak cukup bila tidak dilaksanakan. Lalu bagaimana bila ada materi pelajaran yang tidak kita mengerti? Kita menanyakan ini ke guru di sekolahan atau guru di tempat bimbingan belajar. Selain itu, kamu juga bisa menanyakan pelajaran yang tidak kamu mengerti dengan cara belajar kelompok. Belajar kelompok merupakan salah satu metode belajar yang dianggap bagus untuk perkembangan seorang siswa. Pengertian. Yang pertama, belajar kelompok adalah sebuah model pembelajaran di mana peserta didik belajar bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk menyelesaikan tugas belajar. Kedua, belajar kelompok adalah kegiatan belajar dalam kelompok dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Manfaat belajar kelompok. Yang pertama, dapat memotivasi semangat belajar antara teman satu dengan lainnya. Yang kedua, saling berbagi informasi dan pengetahuan antara teman. Yang ketiga, membangun komunikasi timbal balik dengan adanya diskusi. Yang keempat, meringankan tugas yang diberikan karena dikerjakan bersama-sama. Yang kelima, mengoptimalkan kemampuan berpikir siswa dalam menanggapi suatu permasalahan. Yang keenam, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dan bersosialisasi di luar sekolah. Yang ketujuh, belajar lebih menyenangkan karena dikerjakan secara berkelompok. Yang delapan, meningkatkan kualitas kepribadian seperti adanya kerjasama, toleransi, berpikir kritis, dan disiplin.
belajar kelompok yang efektif. Yang pertama, pilih teman yang paling cocok untuk bergabung dalam satu kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang. Yang kedua, tentukan dan sepakati bersama kapan, di mana, dan apa yang akan dibahas, serta apa yang perlu dipersiapkan untuk keperluan belajar kelompok. Yang ketiga, setelah berkumpul secara bergilir, tetapkan siapa pemimpin kelompok yang akan mengatur diskusi dan siapa penulis yang akan mencatat hasil diskusi. Yang keempat, ciptakan suasana belajar yang serius tapi santai. Yang kelima, rumuskan pertanyaan atau permasalahan yang akan dipecahkan bersama dan batasi ruang lingkupnya agar pembahasan tidak menyimpang. Yang keenam, bahas dan pecahkan setiap persoalan satu persatu sampai tuntas. Yang ketujuh, bila terdapat persoalan yang tidak dapat dipecahkan atau tidak ada kesepakatan antar anggota, tangguhkan saja, kemudian minta pendapat guru lanjutkan ke persoalan yang lain. Yang kedelapan, kesimpulan hasil diskusi dicatat penulis lalu dibagikan kepada anggota kelompok untuk dipelajari lebih lanjut di rumah masing-masing. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam KKB adalah: yang pertama, pembentukan kelompok. Yang kedua, tempat belajar. Yang ketiga, persiapan belajar. Yang keempat, pengantar bicara. Yang kelima, waktu belajar. Yang keenam, cara pelaksanaan. Terima kasih. Mungkin materi dari Bapak dari awal sampai akhir. Kalian tetap di rumah aja, jaga kesehatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.